Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang kelima. Kita lanjutkan materi kita, yaitu terkait dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disingkat dengan PD3I. Kemudian berikutnya imunisasi. Apa yang dimaksud dengan imunisasi? Suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan atau seseorang itu terkena dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Karena apa? Di dalam tubuhnya sudah ada sistem imun atau kekebalan, sehingga diharapkan dia aman ya dari penyakit yang menyerangnya. Kemudian vaksin, yaitu antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau mungkin masih hidup tapi dilemahkan ya, sehingga tidak bahaya, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin daripada mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang maka akan menimbulkan kekebalan secara spesifik aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Kemudian berikutnya penyelenggaraan imunisasi. Serangkaian kegiatan perencanaannya diawali dengan adanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, pengawasan, dan dilanjutkan dengan adanya evaluasi kegiatan daripada imunisasi. Kalau kesehatan sering disingkat P3 ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Kemudian berikutnya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Karena bisa jadi habis diimunisasi mungkin panas atau apa, itu KIPI ya, yaitu kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi, baik itu berupa efek daripada vaksin atau efek simpang ya, keluar dari harapan. Toksisitas, reaksi, sensitivitas, efek farmakologi maupun kesalahan program, koinsiden, reaksi suntikan atau hubungan kausal atau sebab akibat yang tidak dapat ditentukan ya. Jadi walaupun imunisasi sudah diperhitungkan dengan matang, tapi tidak menutup kemungkinan juga adanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian berikutnya jenis imunisasi, diantaranya yang pertama yaitu jenis imunisasi wajib, di mana imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan atau masyarakat sekitar dari penyakit menular. Kemudian imunisasi wajib terdiri dari imunisasi rutin, kemudian tambahan, dan khusus. Adapun imunisasi wajib diberikan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi. Adapun imunisasi rutin yaitu kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal, terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Kemudian berikutnya imunisasi tambahan diberikan pada kelompok usia tertentu atau umur tertentu yang paling berisiko terhadap penyakit sesuai kajian epidemiologi pada kurun waktu tertentu, di mana pemberian imunisasi tambahan tidak menghapus kewajiban pemberian imunisasi rutin. Jadi walaupun ada tambahan, tapi untuk yang imunisasi rutin tetap diberikan atau dilakukan. Kemudian berikutnya imunisasi khusus.
yaitu suatu kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu yang dimaksud antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh. Ya, ini biasanya kalau orang mau umroh, orang mau haji, itu juga diberikan vaksin. Ya. Persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa. Biasanya eh, jemaah jamaah yang mau haji atau umroh divaksin meningitis. Ya. Itu wajib. Kalau tidak, biasanya tidak bisa masuk ke negeri Arab Saudi. Kalau sekarang mungkin ada tambahan terkait dengan vaksin COVID. Ya, itu negara Arab juga mewajibkan. Ya, kedepannya para jamaah di samping vaksin meningitis yang sudah berlalu sekian puluh tahun, ke depan juga akan ditambah dengan vaksin terkait dengan COVID yang sekarang masih pandemi. Kemudian jenis imunisasi khusus antara lain terdiri atas imunisasi meningitis, meningokokus, kemudian demam kuning, dan imunisasi anti rabies. Kemudian yang kedua, imunisasi pilihan, yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan atau seseorang dari penyakit menular tertentu yang dikhawatirkan. Kemudian berikutnya jenis imunisasi pilihan. Di antara jenis imunisasi pilihan itu dapat berupa imunisasi hemofilus, influenza tipe B, kemudian pneumococcus, rotavirus, influenza, varicella, measles, MAM, rubella, demam tifoid, hepatitis A, kemudian human papilloma, dan Japanese encephalitis. Itu diantara contohnya. Kemudian berikutnya imunisasi dasar. Ini diberikan pada bayi sebelum usianya 1 tahun. Jadi sebelum genap 1 tahun itu diberikan imunisasi dasar. Kemudian berikutnya apa saja yang termasuk ke dalam jenis imunisasi dasar itu? Yang pertama diantaranya Bacillus BCG, ya, seringnya disebut BCG. Kemudian ada difteri, pertosis tetanus, kemudian hepatitis B pada bayi yang baru lahir, kemudian polio dan campak. Jadi ini sudah berlangsung sekian puluh tahun untuk negara kita, ya, bahkan mungkin dulu sejak saya kecil, ya, ini sudah diberikan, ya. Jadi imunisasi dasar itu diberikan kepada anak-anak atau balita, ya, sebelum usia 1 tahun sudah diberikan itu. Kemudian jadwal pemberian imunisasi dasar. Umur 0 tahun misalkan, 0 bulan, ya. Umur 0 bulan jenisnya hepatitis B, kemudian 1 bulan dengan BCG, polio 1, kemudian 2 bulan berikutnya DBT, dan seterusnya sampai 9 bulan. Jadi imunisasi dasar ini tidak diberikan begitu saja semuanya langsung, tetapi ada jeda waktunya, ya. Ada jeda waktunya biasanya paling tidak 1 bulan, ya, dari satu vaksin ke vaksin yang lainnya. Jadi tidak langsung semuanya diberikan dalam satu waktu yang bersamaan, tidak, tapi ada jedanya. Catatan, bayi lahir di rumah sakit, ya, maka di sana diharuskan untuk imunisasi BCG dan polio, ya. Kalau sekarang termasuk hepatitis itu juga sudah diberikan, ya, sebelum bayi itu pulang.
Kemudian berikutnya yaitu imunisasi lanjutan. Imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat imun atau kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan. Jadi kadang vaksin tertentu itu memang ada istilahnya masanya. Apakah nanti diharapkan kebal 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Nah, maka tatkala itu sudah habis, maka ada namanya imunisasi lanjutan untuk memperpanjang. Bahkan termasuk COVID ya, itu isunya hanya mampu 1-2 tahun. Isunya seperti itu. Wallahu alam, nanti kita ikuti perkembangannya. Kalau memang benar seperti itu, berarti nanti kalau sudah 1-2 tahun berarti ada vaksin ulang gitu ya. Jadi masa perlindungannya hanya 1-2 tahun. Tapi itu belum fix ya, kita nunggu nanti penemuan-penemuan yang terbaru terkait dengan vaksin. Karena memang flu itu kalau virusnya itu memang mudah bermutasi ya. Jadi walaupun bisa dibuat vaksinnya, maka tatkala dia sudah bermutasi, ya dampak vaksin itu nggak terlalu berarti gitu ya. Kemudian imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah 3 tahun atau balita. Kemudian diberikan juga pada anak usia sekolah dasar SD ya. Dan demikian juga pada wanita usia subur. Kemudian jenis imunisasi lanjutan untuk anak di bawah 3 tahun atau balita, misalkan DPT ya, itu diberikan. Kemudian jadwal imunisasi lanjutan untuk anak di bawah 3 tahun atau balita itu diantaranya pada usia 18 bulan dan 24 bulan atau kurang lebih usia 2 tahun itu untuk campak. Dan tentunya imunisasi tadi gratis ya, kalau itu bersamaan dengan program pemerintah. Tetapi tatkala nanti anak itu lahir di rumah sakit swasta misalkan, ya otomatis kena cas ya, bayar ya. Tapi kalau vaksinnya tadi atau imunisasinya itu pas ada memang program pemerintah pemberian seperti itu, misalkan lewat puskesmas atau posyandu, ya gratis ya, itu menjadi tanggungan pemerintah. Tapi kalau imunisasinya lewat swasta, misalkan rumah sakit swasta, ya maka dia harus membayar. Kemudian imunisasi lanjutan untuk anak sekolah dasar atau SD diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS ya. Seperti polio, itu kan ada pekan imunisasi nasional. Kemudian jenis imunisasi lanjutan untuk anak sekolah dasar diantaranya diphtheria tetanus, campak, dan tetanus difteri. Jadwalnya pada kelas 1, 2, dan 3 ya. Kalau masuk SD-nya umur 7 tahun berarti kurang lebih umur 8 tahun ya. Kemudian 9 dan 10. Kemudian catatan balita yang telah mendapatkan imunisasi lanjutan DPT, HB, dan seterusnya dinyatakan punya status imun T3. Kemudian anak usia sekolah dasar yang telah mendapatkan imunisasi DT dan TD dinyatakan punya status yaitu T4 dan T5. Di mana selanjutnya yaitu jenis imunisasi lanjutan untuk wanita usia subur, yaitu dengan TT, tetanus toxoid, terutama ini biasanya diberikan kepada wanita usia subur yang mau menikah. Itu biasanya pemerintah menganjurkan untuk disuntik TT. Di sini ada status imunisasi T1, T2 sampai dengan T5.
di mana interval pemberiannya dari T1 ke T2 kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan, ke T3 kurang lebih 1,5 bulan, dan begitu seterusnya ya. Dengan masa perlindungan diharapkan gitu ya, untuk T2 itu 3 tahun, T3 5 tahun, dan seterusnya ya, bisa lebih kurang lebih 25 tahun atau lebih dikit sampai ke T5. Artinya kekebalan yang diberikan terhadap atau dari TT itu bukan untuk selamanya atau perlindungan untuk selamanya seumur hidup ya, kayak KTP itu ya. Bukan seperti itu. Tetapi memang ada masanya sesuai dengan hasil penelitian yang ada. Kemudian berikutnya dosis, cara, dan tempat pemberian vaksin. Misalkan jenis vaksin hepatitis kurang lebih 0,5 mili, kemudian intramuskuler yaitu pada paha disuntikkan ya. BCG 0,05 mili intrakutan ya, lengan kanan atas. Kemudian polio 2 tetes ya, oral lewat mulut ya. Kemudian DPT HB HIP 0,5 mili intramuskuler, ini juga disuntikkan pada paha untuk bayi, tapi untuk bayi lengan biasanya, lengan kanan. Kemudian campak 0,5 mili subkutan lengan kiri atas, DT 0,5 mili intramuskuler lengan kiri atas, dan seterusnya. Termasuk campak itu campak, termasuk COVID itu juga lengan kiri atas ya, disuntikkan cus gitu ya. Kemudian distribusi vaksin. Nah, ini sekarang menjadi ya, dengan adanya pandemi COVID sekarang dunia farmasi terkhusus vaksin menjadi suatu penghasilan yang luar biasa ya, perdagangannya. Oke, distribusi vaksin. Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting ya. Bagaimana mempertahankan, menjaga kualitas vaksin, karena dia kan mikroorganisme atau virus yang dilemahkan ya. Maka kalau nanti penyimpanannya, pendistribusiannya salah, berbahaya. Maka untuk menjaga kualitas vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat yang terkendali ya, terutama suhu, kelembaban. Jangan sampai nanti misalkan vaksinnya rusak, tidak ada manfaatnya, atau justru virus yang ada di dalamnya itu menjadi lebih ganas ya. Itu yang berbahaya ya. Maka beberapa persyaratan yang harus ditaati di dalam penyimpanan itu sangat penting. Kemudian di dalam pendistribusian itu juga sangat penting, karena bagaimanapun virus juga akan menyesuaikan ya, dengan kondisi lingkungan. Kemudian pelayanan imunisasi wajib. Pelayanan imunisasi wajib dapat dilaksanakan secara massal, bisa juga secara perseorangan. Kalau massal biasanya ya dari pemerintah ya, misalkan lewat posyandu. Kalau perseorangan biasanya ya keinginan kita. Kemudian pelayanan imunisasi secara massal dilaksanakan di puskesmas, posyandu, sekolah, atau pos pelayanan imunisasi lain yang telah ditentukan ya. Kemudian pelayanan imunisasi secara perseorangan dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Ini biasanya atas permintaan seseorang pribadi ya, tidak bersamaan dengan program pemerintah. Kalau bersamaan dengan program pemerintah gratis, tetapi tatkala itu keinginan kita sendiri ya otomatis terkena biaya. Kemudian pelaksanaan pelayanan imunisasi, yaitu tentunya dokter ya, atau dokter spesialis. Kalau selain dokter biasanya bidan ya, bisa melaksanakan imunisasi. Kemudian dokter puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan kepada bidan dan perawat. Nah, ini sebenarnya menjadi kewenangan dokter, tapi dia bisa mendelegasikan kepada perawat atau bidan ya, maka disesuaikan dengan SOP, standar operasional prosedur ya. Ini harus hati-hati ya, tidak hanya cas cus ya, karena
Kalau nanti tidak sesuai dengan kewenangan, kemudian ada masalah, bisa dituntut secara hukum. Kemudian daerah tidak terdapat tenaga kesehatan, maka pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Jadi kalau di suatu daerah yang sangat terpencil misalkan tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan, padahal harus dilakukan vaksin. Nah, maka bisa menggunakan kader-kader kesehatan desa yang sudah terlatih atau dilatih, kemudian mereka itu nanti memberikan vaksin atau imunisasi kepada warga. Ya, tentunya semua harus ya, punya status hukum ya, tidak sembarangan memberikan vaksin. Maka harus, misalkan dia bukan tenaga kesehatan tapi terlatih, ya dia misalkan bersertifikat pernah dilatih bla 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 gitu ya, mendapat kewenangan dan sebagainya, ya bisa. Kemudian pelaksanaan pelayanan imunisasi. Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasar standar pelayanan, standar prosedur operasional ya, dan standar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan pelaksana imunisasi dan masyarakat, serta menghindari KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi di sini jangan sampai juga malah petugasnya misalkan terkena penyakit ya, itu harus dihindarkan, dan masyarakat juga diamankan. Kemudian berikutnya peran serta masyarakat. Peran masyarakat, sosialisasi imunisasi, dukungan fasilitas penyelenggara imunisasi, relawan sebagai kader, serta turut ya, melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi. Kemudian alat pembawa vaksin ya, dengan apa vaksin itu dibawa ya, dia kan ada di dalam ampul ya, maka dimasukkan ke dalam coolbox ya, yaitu suatu alat untuk menyimpan sementara ya, bukan selamanya, dan membawa vaksin. Coolbox jadi box kecil yang dengan itu aman vaksin. Pada umumnya memiliki volume 40 liter ya. Kotak dingin ya, biasanya ada esnya. Ada dua macam, yaitu terbuat dari plastik dan juga bisa juga kardus dengan insulasi poliuretan. Kemudian alat pembawa vaksin yang lainnya yaitu vaksin karier, adalah alat untuk mengirim atau membawa vaksin dari puskesmas ke posyandu atau tempat pelayanan imunisasi yang lain, di mana dapat mempertahankan suhu 2-8 derajat Celcius ya, karena kalau vaksin karier nggak mungkin negatif ya, suhunya sulit untuk mencapai negatif. Kemudian alat untuk mempertahankan suhu yaitu diantaranya kotak dingin beku ya, cool pack ya, adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air yang dibekukan dalam freezer. Nah, kalau ini baru ya, bisa mencapai suhu minus ya, bahkan sampai minus 25 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Freezer yang mungkin ada di rumah kita pun mungkin tidak sampai minus ya, kadang cuma 24 derajat gitu ya, tidak sampai minus. Itu aja sudah dengan cepat untuk membuat es batu ya. Kemudian yang kedua, kotak dingin cair cool pack adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air, kemudian didinginkan dalam lemari es dengan suhu kurang lebih 2-8 derajat selama kurang lebih 24 jam atau sehari semalam gitu ya. Kalau ada bertahan terus nanti virusnya mati enggak Pak? Ya, enggak ya, itu sudah berdasarkan penelitian. Kemudian pemakaian vaksin sisa. Nah, vaksin sisa pada pelayanan statis atau puskesmas, rumah sakit atau praktek swasta bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan belum ED kadaluarsa, tidak terendam air selama penyimpanannya, jangan sampai terendam, kemudian belum melampaui masa pemakaian. Nah, maka sisanya masih bisa dipakai kalau memang syarat ini terpenuhi ya, terpenuhi.
kalau tidak ya resiko nanti malah. Begitu materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang kelima. Selanjutnya kita lanjutkan di forum diskusi. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.